Shalom saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam Renungan Pagi edisi Rabu 8 Februari 2023. Saya mengajak ibu, bapak, saudara-saudara untuk menyatu dalam kasih Tuhan melalui Renungan Pagi. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan Roma pasal 11 ayat 1 sampai ayat 10. Kita beri tempat yang terindah bagi Roh Kudus dalam hati kita, menuntun dalam membaca firman-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, menutup mata kami, tetapi seraya hati kami terbuka menengadah kepadamu. Kami mensyukuri berkat dan kemurahan-Mu, bahwa Engkau memperkenankan kami boleh bangun dari tidur kami. Sekarang kami siap untuk menerima berkat Tuhan melalui firman kebenaran. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami memahami firman dengan benar. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Roma 11 ayat 1 sampai ayat 10. Sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Amin. Yang terpilih, itulah tema kita saat ini. Saudara, media sering mempropaganda kita bahwa seolah-olah makin hari makin banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan. Lebih spesifik lagi, katanya banyak orang meninggalkan imannya pada Yesus karena berbagai alasan. Sehingga kadang timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang Kristen? Apakah pengikut mereka akan bertambah sampai akhir? Perikop pembacaan kita saat ini menunjukkan bahwa orang Israel yang awalnya dipilih oleh Tuhan malah melakukan perlawanan pada Tuhan. Kebaikan Tuhan dibalas dengan ketidaksetiaan. Tetapi meski demikian, Allah tidak menolak orang Israel. Allah tetap peduli dan mengasihi mereka. Ketika Elia yang percaya pada Tuhan mengeluh karena merasa tinggal seorang diri, bahkan nyawanya juga terancam. Pada saat itu Allah menyatakan kebenarannya. Ia menyisakan 7.000 orang yang masih setia padanya. Allah punya cara sendiri untuk memelihara sebagian kecil orang-orang yang tetap setia kepadanya. Allah menunjukkan kasih karunia-Nya melalui orang yang sungguh-sungguh percaya dan bersandar padanya dalam keadaan buruk sekalipun. Saudara yang diberkati Tuhan, di tengah keadaan dunia saat ini, Allah terus memelihara orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan
dan juru selamatnya. Akan selalu ada sebagian kecil orang yang percaya dan dipilih. Maka sepatutnya kita tidak boleh berputus asa, melainkan terus bergiat dan setia memberitakan Injil melalui kehidupan sehari-hari. Iman kita perlu selalu diperkuat dari hari ke hari, bahwa keselamatan di dalam Kristus adalah kasih karunia Allah, bukan perbuatan kita. Maka dari itu, kerohanian kita harus terus dipupuk dalam pimpinan Tuhan. Tularkanlah keyakinan itu sebagai pengajaran bagi diri sendiri, dan juga kepada keluarga, dan juga dalam lingkungan tempat kerja kita, tempat tinggal kita, bahwa keselamatan adalah karunia Allah. Terpuji nama Tuhan, diberkati kita semua. Amin. Kita menyatu dalam doa syukur kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami dengan kekuatan firman, mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang terpilih. Bahkan dalam situasi sulit pun, Tuhan tetap memberkati kami yang setia kepadamu. Perkenankan kami dalam kuasa hikmat-Mu tetap bertahan dalam iman kami sampai selama-lamanya. Hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Aktivitas kami hari ini Tuhan, semoga berjalan dalam tuntunan kuasa-Mu. Dalam segala pengharapan kami, Tuhan pasti peduli. Dalam segala sukacita kami, Tuhan pasti peduli. Karena itu tidak ada sesuatu alasan untuk meragukan kasih setia-Mu. Ya Bapa, bagi semua kami yang menyatu dalam renungan pagi ini, hamba berdoa Tuhan memenuhi semua dengan berkat kasih-Mu. Hadirat-Mu ada dalam diri kami, sehingga kami tetap memancarkan cahaya Kristus. Inilah kami Bapa yang datang berdoa kepadamu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita semua ke dalam kehidupan kita dan segala aktivitas kita hari ini. Berjalanlah dalam sukacita dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat.